Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 23 April 2023 merupakan pekan ketiga Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas hari yang baru, atas kesehatan, atas berkat kehidupan yang kami rasakan pagi ini. Ajar kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan hari ini. Tuntun langkah kami Bapa, agar langkah kami selalu semakin mengarah kepadamu. Bantu kami dalam berjalan dengan firman, bukan dengan perasaan kami, tetapi dengan iman kami. Semua ini hanya kami serahkan dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 22 sampai 33. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati,
dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 21. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang, menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia
dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus sahabat setia. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat Buddha terkasih. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian. Hari ini hari Minggu tanggal 23 April 2023. Salah satu kisah di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan dalam Injil Lukas adalah kisah tentang dua orang yang merasa putus asa dengan peristiwa penyaliban Yesus. Yesus yang mereka harapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari cengkraman bangsa Romawi, nyatanya mati disalibkan. Mereka yang sebelumnya memiliki harapan besar terhadap Yesus langsung menjadi kecewa. Karena juga mereka merasa dikejar-kejar, mereka kemudian lari dan meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak merasa memiliki harapan lagi untuk hidup yang baik. Hati mereka sangat hancur. Untuk beberapa waktu lamanya dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka jumpai dalam perjalanan dan berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Yang selama dalam perjalanan mereka diskusikan, mereka perbincangkan. Di sini kita bisa melihat bahwa hati yang tertutup oleh kekecewaan dan kekhawatiran akan sulit melihat kebenaran. Kembali ke kisah perjalanan para murid tadi. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka mempersilahkan orang yang bersama mereka tadi untuk singgah dan bermalam di rumah mereka. Kemudian dikisahkan hati mereka terbuka, yaitu saat mereka makan bersama. Orang yang bersama mereka memecah-mecahkan roti, dan saat itu mereka sadar bahwa yang telah bersama mereka dalam perjalanan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian Tuhan Yesus lenyap dari antara mereka. Meskipun Tuhan Yesus lenyap setelah menyatakan kehadirannya sebagai Tuhan yang bangkit dan hidup,
kedua murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Keyakinan itu membangkitkan kekuatan dan semangat baru dari diri mereka. Mereka tidak memperhitungkan kelelahan diri mereka. Mereka tidak memperhitungkan hari sudah malam dan mungkin banyak bahaya di jalan. Dengan penuh semangat, mereka kembali ke Yerusalem yang jaraknya mungkin sekitar 7 mil untuk membagikan kabar sukacita dan memberitahukan kepada para murid yang lain bahwa Tuhan Yesus memang telah bangkit. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, dalam kehidupan kita pernah mengalami kekecewaan. Kekecewaan akan pekerjaan, kekecewaan akan usaha kita, kekecewaan akan pendidikan, maupun juga kekecewaan akan keluarga kita. Lalu kita mengeluh, "Ya Tuhan, kenapa ini terjadi dalam diriku?" Atau mungkin, "Ya Tuhan, di manakah Engkau?" Keraguan kita menjadi lebih besar daripada iman kepercayaan kita. Oleh karena kekecewaan yang besar itulah, maka hati kita tidak dapat merasakan bahwa Yesus sesungguhnya sudah hadir dalam diri dan hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita yang seringkali tidak mengandalkannya dalam hidup kita. Paskah mengingatkan kita bahwa kebangkitannya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Berharaplah kepadanya. Yesus tidak mati meninggalkan kita, melainkan hidup bersama kita, menyelamatkan kita semua, asal kita sungguh mau mengenal dan mengimaninya. Karena sesungguhnya Yesus sahabat kita yang setia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih hari ini kami semakin disadarkan bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang begitu dan selalu ada menemani kami dalam rupa Yesus. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam ya Yesus. Bukalah akal budi kami untuk memahami kitab suci supaya kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Urapi kami untuk menjadi saksi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.